Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reri Ritmayanti, nomor peserta PPG 201577721, perguruan tinggi Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan seni rupa. Ini adalah video ukin saya di kelas 11 MIPA 2, materi seni rupa patung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kota terbaik di Indonesia, kota dengan catatan sejarah perjuangan dan nuansa kepahlawanan. Selamat datang di Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk dapat bertemu, untuk belajar juga sesuai dengan kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita ini lebih berkah dan ilmu yang kita dapatkan juga bisa kami gunakan untuk kedepannya lagi. Silakan ketua kelas. Ya juga. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Tika, Rizkil, Aurel, Rajin, Utari, Opila, Azia, Dedes, Indah, Siva, Puspita, Dania, Elva, Tata, Desya, ya, Sabina, ada suratnya? Ada. Baiklah, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya pada mata pelajaran seni rupa. Ini sebelum menjelaskan materi kita selanjutnya, tentu kemarin sudah kita belajar mengenai apa kemarin? Seni rupa dua dimensi. Apa itu seni rupa dua dimensi? Siapa lagi yang tahu? Contoh karya seni rupa dua dimensi. Apa lagi? Apa lagi? Lukisan, poster, kemudian yang sering kita ikut lomba MTQ, kita bikin
Tarian rapi termasuk seni rupa dua dimensi. Jadi kemarin kita sudah mempelajarinya itu. Sekarang kita akan mempelajari tentang mengenal jenis dan unsur seni rupa patung. Ya, jadi ini adalah materi kita selanjutnya, mengenal jenis dan seni rupa patung. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, tentu Ibu akan beritahu kita semua ini apa itu seni rupa patung, materi jenis-jenisnya, unsurnya apa. Sebelum itu kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran pesan ini dapat mengidentifikasi jenis dan unsur seni patung dengan pemanfaatan teknologi, keaktifan, kerjasama, dan toleransi dalam kelompok. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita ini. Jadi kita dibentuk untuk bisa mengidentifikasi jenis dan unsur patungnya. Kemudian di sini ada juga video pembelajaran. Video pembelajaran ini silakan kamu amati. Kemudian di sana itu ada terdapat beberapa jenis unsur patung dan juga langsung dengan contoh-contohnya. Jenis patung berdasarkan bentuk. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe ya sobat. Terima kasih. Patung adalah salah satu karya seni rupa yang berwujud 3 dimensi dalam bentuk visual sebagai hasil ekspresi jiwa manusia yang diciptakan dengan berbagai bentuk dan mengandung nilai estetika atau nilai keindahan. Ada berbagai jenis patung yang bisa kita kenali, baik berdasarkan bentuk maupun wujudnya. Dilihat dari bentuk, patung dibedakan menjadi beberapa macam, dari patung religi hingga patung kerajinan. Berikut ini penjelasannya. 1. Patung religi. Ini adalah karya seni patung yang dibuat sebagai media atau alat untuk melakukan kegiatan keagamaan. Orang zaman dahulu membuat patung sebagai simbol perwujudan dari para dewa-dewa dan mereka mencoba menggunakan patung sebagai media untuk berhubungan dengan dewa-dewa mereka. 2. Patung monumen. Ini adalah karya seni patung yang dibuat sebagai media untuk mengenang suatu kejadian yang terjadi di suatu tempat atau untuk mengenang seorang tokoh yang besar. Bisa juga sebagai simbol kebesaran bagi suatu tempat. 3. Patung arsitektur. Ini adalah karya seni patung yang dibuat untuk menghias suatu bangunan. Biasanya patung ini dibuat menyatu dengan sebuah bangunan. Contoh dari patung jenis ini adalah bangunan-bangunan zaman Romawi yang banyak terdapat patung di belakangnya. 4. Patung dekorasi. Seperti halnya patung arsitektur, patung ini juga merupakan karya seni patung yang digunakan untuk mempercantik tempat atau ruangan. Biasanya terdapat di taman, di depan rumah, di barat dan bisa juga sebagai hiasan dalam ruangan. 5. Patung seni. Ini adalah karya seni patung yang unik untuk dinikmati bedaannya. 6. Patung kerajinan. Ini adalah karya seni patung yang memiliki tujuan komersial atau diperjualbelikan. Nah, ini adalah video pembelajaran tentang seni rupa patung. Jadi kalau kita melihat di sana ini, apa yang dapat kamu simpulkan sih? Dia dapat kamu lihat dari berbagai jenis patung di sini. Apa yang kita tahu? Oke? Jenis-jenis patung. Apa lagi? Villa? Patung apa yang terdapat di dalam video tersebut? Patung religi, dekorasi, apalagi monumen dan kerajinan. Itu adalah contoh jenis daripada patung. Nah, kita lihat lagi pengertian daripada seni rupa patung. Seni rupa patung ini adalah patung yang salah satu karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi, serta dapat dinikmati dari segala arah dan dikenal sebagai seni patung, seni bentuk yang mengandung nilai keindahan pada hasil karyanya. Jadi kalau kita lihat patung, tentu yang ada kita lihat itu adalah seni. Ada unsur-unsur apa di sana? Keindahannya, unsur estetikanya itu ada pada seni rupa patung. Pernah kita melihat patung? Nah, di mana di sana? Pasar
Di sekitar kita ada? Ada patung. Mungkin di daerah kita ini ada juga patung yang ada di kota-kota kita. Ada patung monumen, kemudian ada patung berbentuk seni. Ya, jadi semuanya itu dibentuk supaya kita bisa menikmati lingkungannya. Kemudian ada unsur agamanya juga di sana. Selanjutnya, ini adalah jenis patung berdasarkan fungsinya. Itu yang tadi kita sebutkan tadi apa? Patung religi. Patung religi ini adalah patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dalam rangkaian ibadah dan secara keagamaan serta memiliki makna religius. Jadi unsur patung ini, tentu patung religi itu tentu untuk apa tadi? Keagamaan. Biasanya banyak dipakai di agama apa? Buddha. Ya, apalagi Hindu. Itu adalah patung religi. Patung arsitektur. Patung yang digunakan untuk menunjang konstruksi bangunan dan bernilai estetika dan atau keindahan. Kemudian ada patung monumental, patung yang berfungsi sebagai peringatan bagi seorang tokoh atau suatu peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah itu patung apa? Pahlawan. Tahu pahlawan revolusi? Itu dibikin sebuah menjadi patung supaya kita bisa mengenal. Kemudian kalau patung itu kan sebagai suatu sejarah bagi kita semuanya, jadi kita harus bisa melihatnya. Kemudian ada patung kerajinan, patung hasil kerajinan itu misalnya patung dengan wajah boneka, itu bisa juga digunakan pada seni kayu atau digunakan dengan sabun, lilin, itu yang digunakan untuk membuat patung. Ada patung dekorasi atau hiasan, patung seni, kemudian patung miniatur. Kemudian jenis patung dilihat dari bentuknya. Ini ada corak miniaturnya. Kemudian ada corak deformatif, corak non figuratif. Itu adalah jenis patung. Tadi kan jenis patung yang berdasarkan fungsinya. Ini kita lihat pada jenis patung yang ada di bentuknya. Ada yang ditanyakan? Bisa ditanyakan? Bisa pertanyaan? Ya. Kemudian unsur seni rupa. Apa unsur seni rupa? Garis, ruang, volume, warna, tekstur, kelengkapan, bentuk. Ya. Unsur seni rupa ini umumnya sama, baik itu 3 dimensi dan 2 dimensi. Ada garis, tahu bentuk garis? Kemudian ada ruang, ada lagi volume, kemudian warna, tekstur, gerak-gerak, bentuk. Itu adalah salah satu unsur seni rupa. Nah, ini adalah contohnya. Contoh gambar patung. Ada patung monumen pahlawan itu. Kemudian ada patung religi, ada patung miniatur. Dan semuanya itu adalah contoh daripada patung gambar patungnya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membagikan ya. Nanti kelompok kita ini terdiri dari 4 kelompok yang kemarin. Jadi Ibu membagikan LKPD. Ya. Untuk kelompok pertama itu ada Tika, Sipa, Radit, Elva. Itu adalah kelompok 1. Silakan bergabung kelompoknya. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti ada pertanyaan yang kita jawab di sini dan didiskusikan.
KKPD-nya masing-masing. Kemudian setelah selesai nanti kita diskusikan. Waktu Ibu kasih 15 menit. Ya, 15 menit waktu untuk menyelesaikan LKPD. Untuk penilaiannya nanti Ibu mengambil dari hasil diskusi kamu, ya. Bagaimana kekompakan kamu dalam melakukan diskusi kelompok di kelompok kamu masing-masing. Kemudian nanti pas presentasinya tentu Ibu akan menilai cara kita menyampaikan hasil presentasinya, kemudian tata bahasanya, kemudian cara kamu menjawab benar atau salah, itu akan dinilai pada saat kamu menyajikan presentasi. Jadi silakan kita kerjakan, kalau belum jelas boleh ditanyakan. Nah, silakan. Dede, siapa nih, Dede? Bisa. Petunjuknya sudah ada di KKPD-nya masing-masing. Tinggal dikerjakan. Dede, siapa nih, Dede? Bisa. Petunjuknya sudah ada di KKPD-nya masing-masing. Tinggal dikerjakan.
Ya. Ya, apa dikir? Bu, ya, untuk yang nomor 4 itu jadi fokus cepatkan pada tanggal 1 dan lagi itu sama kan dua berarti cara imitatif, informatif, non figuratif. Tiga. Sudah semuanya? Sudah. Jadi silakan kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Siapa yang mau duluan? Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1. Kelompok 2. Dan coba diperhatikan kelompok yang lain, kita dengarkan kelompok 1 mempresentasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan seni rupa patung? Seni patung adalah sebuah teknik karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, atau aditip, membuat model terlebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Bukan unsur dari jenis patung yang ada pada gambar data. Garis, ruang, pulpen, warna, tekstur, gas terang, bentuk. Nomor 3. Jelaskan perbedaan gambar patung 1 dan gambar patung 2. Gambar 1 merupakan jenis patung kerajinan atau seni. Gambar 2 merupakan jenis patung religi atau pujaan. Coba sebutkan jenis patung pada gambar 1 dan 2 dilihat dari bentuknya. Corak imitatif, corak deformatif, corak figuratif, corak non figuratif. Ya, itu hasil diskusi. Yang lainnya silakan ditanggapi. Kelompok 2. Jelaskan pengertian patung menurut PS saya. Izin menjawab. Seni rupa patung menurut PS Maya. Seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terkait dengan latar belakang ataupun bidang manapun pada suatu bangunan. Nah, gimana? Kelompok 2. Kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Silakan Dede. Apa yang dimaksud dengan corak informatif?
Silakan. Corak informatif. Patung corak ini bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam. Bentuk-bentuk alam dirubah menurut gagasan imajinatif pematung. Pengubahan dan bentuk alam diubah menjadi bentuk baru yang keluar dari bentuk aslinya. Corak ini tampak pada karya Utmuktake Siddhartha. Nah, sudah kelompok 3. Nah, jadi untuk kelompok 1 cukup 2 pertanyaan, kelompok lain lagi yang memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Jadi kalau kita melihat kelompok penampilan kalau di kelompok 1 ini, tentu cara presentasinya sudah baik, menjawabnya sudah benar. Kita tangan lagi untuk Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan seni rupa patung? Seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan subtraktif atau aditif. Metode subtraktif diantaranya menggunakan media semen, batu-batuan, serta media lunak lainnya. Pertanyaan kedua, sebutkan unsur dan jenis patung yang ada pada gambar di atas. Unsur, garis, ruang, tekstur dan bidang. Jenis, patung miniatur dan patung religi. Pertanyaan nomor 3, jelaskan perbedaan gambar patung 1 dan gambar patung 2. Gambar 1 merupakan patung miniatur dan gambar 2 merupakan patung religi. Kedua patung memiliki unsur yang sama, hanya fungsinya saja yang berbeda. Pertanyaan keempat, coba sebutkan jenis patung pada gambar 1 dan 2 dilihat dari bentuknya. 1 corak imitatif, 2 corak deformatif, dan 3 corak non figuratif. Demikian hasil dari kerja kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan ditanggapi. Sebutkan pengertian dari ruang yang terdapat di unsur-unsur seni rupa patung. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ruang adalah bagian yang ada dalam suatu bentuk. Ruang mengisi suatu bentuk. Unsur ruang tidak bisa dilihat. Unsur ini sering ditemui di dalam karya seni patung dan seni rupa lainnya. Kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jenis-jenis patung yaitu patung religi, miniatur, monumen, kerajinan, dan patung seni. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada semuanya? Nah, jadi itu adalah penampilan dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 sudah menjelaskan apa saja kesimpulan yang didapatkan pada diskusi kelompoknya masing-masing. Bolehkah kita tepuk tangan kita untuk kelompok 2? Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Dari Sopik Wadidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini dapat kita melihat
bagaimana cara kita melakukan presentasi itu dengan baik, itu dapat kamu lihat dari setiap penampilan dari kelompok lain. Ya, dari segi kita memberikan penjelasan tentang materi yang kamu bahas di kelompok kamu masing-masing. Kemudian bagaimana tata cara kita penyampaiannya, tata bahasa, kemudian intonasinya, itu adalah salah satu penilaian yang dapat ibu lakukan pada saat presentasi kelompok. Ya, jadi kalau kita presentasi kelompok yang namanya presentasi diskusi harus seperti itu. Ya, harus intonasinya bagaimana, penyampaian materinya seperti apa, bagaimana kita menjawab yang benar salah. Itu adalah diskusi. Ya, itu merupakan salah satu cara penilaian yang diambil oleh guru dalam presentasi kelompok. Nah, jadi sekian untuk presentasinya. Silakan kembali ke tempat duduk kita masing-masing seperti yang pertama kita masuk tadi. Ya, jadi sebelum Ibu menutup pelajaran kita kali ini, Ibu akan mengevaluasi kamu semuanya dengan memberikan beberapa pertanyaan. Bisa nanti langsung kamu jawab langsung pertanyaannya. Ya. Jadi dari hasil kita pelajaran kita tadi, tentu kamu sudah menguasai materi pembelajaran yang sudah dijelaskan, mulai dari pengertian jenis, kemudian unsur-unsurnya, kemudian sampai kita diskusi kelompok. Sekarang saya tanyakan lagi, Ibu tanyakan beberapa pertanyaan dengan kamu. Pertanyaan pertama, jadi siapa yang menjawab pertama itu akan mendapatkan nilai yang bagus. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa patung? Silakan Tika. Seni rupa patung termasuk dalam seni rupa 3 dimensi yang dapat terlihat dari depan, samping maupun di belakang. Yang lainnya bisa menambahkan? Nah, udah betul nggak? Yang kita pelajari tadi itu sama nggak apa yang dijawab oleh Tika? Sama. Yang kedua, sebutkan contoh seni rupa patung. Seni rupa patung. Dede, patung apa tadi? Patung religi. Religi. Siapa lagi? Rajin apa tadi? Patung kerajinan atau seni. Patung kerajinan apa lagi? Patung monumen itu adalah contoh jenis-jenis patung. Yang ketiga lagi siapa yang bisa menjawab? Apakah yang dimaksud dengan seni rupa patung kerajinan? Patung kerajinan tahu? Siapa yang mau menjawab? Dari ya, jadi itu adalah pertanyaan yang Ibu tanyakan. Jadi Ibu melihat bagaimana pengetahuan kita selama pembelajaran kita berlangsung dari tadi ya. Mulai dari Ibu menjelaskan materi, mulai dari presentasi, berarti kamu sudah menguasai pembelajaran seni rupa patung. Untuk pelajaran selanjutnya minggu depan itu kita akan mempelajari tentang membuat sketsa gambar patung. Jadi sketsa gambar patung itu kamu membawa buku gambar, kemudian bawa pensil, kemudian membawa apa lagi krayon. Itu kita akan membuat sketsa gambar. Boleh kamu dari sekarang ide-ide untuk membuat gambar patung itu dari sekarang kamu harus memikirkan. Nanti pas pertemuan selanjutnya kita sudah ada materinya, kemudian sudah ada bahan yang untuk kita membuat sketsa gambar. Nah, dari pembelajaran tadi, tentu Ibu akan menyimpulkan hasil daripada pelajaran kita yang sudah dijelaskan tadi. Sebelum Ibu dulu yang menjelaskan kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran? Silakan Iskil, simpulkan pelajaran kita hari ini. Dari pembelajaran hari ini kita dapat menentukan jenis-jenis patung, unsur patung, dan pengertian. Tika? Kita dapat membedakan yang mana dinamakan patung religi, monumen, kerajinan, dan dekorasi. Oke, bagus. Jadi kesimpulan
kita bisa mengenal apa itu jenis patung 3 dimensi, kemudian apa saja unsur-unsurnya, apa saja jenis-jenis daripada seni rupa patung. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, bagaimana pendapat kamu? Pelajaran kita ini apa sudah dipahami atau belum? Sudah. Apa sudah dikuasai atau belum? Sudah. Jadi saya rasa sudah semuanya ya, dari mulai kita pembelajaran berlangsung sampai meliputan pembelajaran ini kamu sudah menguasai ya. Tinggal minggu depan kita akan melaksanakan pembelajaran pertemuan selanjutnya untuk materi seni rupa membuat lukisan gambar. Sebelum ibu tutup, marilah kita berdoa agar pelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan. Silakan kita berdoa dulu. Ketua kelas. Siap, Bra. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.